Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Dasari dengan NIM 200409501035, kelas A, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah wawasan kebangsaan. Yang pertama, dalam kondisi seperti ini, apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Tujuan yang mengikat kita sebagai warga negara Indonesia yaitu keinginan untuk bersatu. Bagi sebagian bangsa, landasan yang membuat masyarakat bersatu untuk membangun sebuah bangsa adalah imajinasi politik. Di Indonesia, faktor yang mendasari imajinasi kita sebagai sebuah bangsa adalah perasaan senasib, kesamaan masa lalu, dan cita-cita bersama, serta penjajahan di masa lalu. Pertanyaan yang kedua, bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global? Dengan cara memberikan kontribusi yang nyata tersebut haruslah didasarkan pada semangat dan jiwa nasionalisme yang tinggi, karena semangat jiwa nasionalisme merupakan akar dari berbagai macam budaya dan nilai-nilai di dalam jati diri bangsa Indonesia. Selain itu, jiwa nasionalisme pula yang menjadikan cinta tanah air dan penghormatan terhadap bangsa Indonesia, serta mendahulukan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi, atau golongan yang membuat warga negara Indonesia memiliki akar yang kuat untuk menopang diri dalam menyampaikan aspirasi, pemikiran, ataupun tindakan, dan kontribusi yang nyata demi kemajuan warga ataupun masyarakat secara global. Dengan begitu, masyarakat global pun akan memberikan penghargaan yang tinggi terhadap warga negara Indonesia karena telah memberikan aspirasi, pemikiran, dan tindakan serta kontribusi yang nyata dengan didasarkan kepada jiwa nasionalisme yang tinggi. Pertanyaan yang ketiga, nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama? Nilai-nilai yang dapat ditanamkan pada generasi muda untuk tercapainya tujuan bersama yaitu yang pertama, memahami perbedaan-perbedaan yang ada, baik agama, ras, adat, budaya, dan sebagainya yang menunjukkan perbedaan. Yang kedua, melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang ketiga, melalui pengenalan tokoh sejarah, misalkan dengan menceritakan bagaimana perjuangan tokoh tersebut dalam melawan penjajahan dan mempertahankan keutuhan NKRI dari ancaman asing. Pertanyaan yang keempat, bagaimana memahami berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme itu sendiri? Dengan cara mengkaji mengenai nasionalisme negara, sehingga mampu membuat masyarakat begitu mencintai negaranya. Karena meskipun nasionalisme sekarang dan dulu terkesan berbeda, tapi ada satu poin yang tidak bisa dihilangkan, yaitu cinta pada tanah air. Pertanyaan yang kelima, apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Kewarganegaraan ganda dinilai sebelum cocok diterapkan di Indonesia. Sistem kewarganegaraan ganda dinilai belum pantas diterapkan di Indonesia. Sistem ini dinilai bisa mempengaruhi kedaulatan dan bisa mengganggu pertahanan negara. Kewarganegaraan ganda, nasionalisme, dan kompleks inferior, sistem kewarganegaraan tunggal yang diakui di Indonesia saat ini sudah tepat. Jangan sampai sistem ini diubah yang bisa mengakibatkan mudahnya kepentingan asing masuk. Beberapa negara maju memang menganut sistem kewarganegaraan ganda, namun sistem ini sudah dibarengi dengan sistem sosial politik yang mapan. Kesejahteraan sudah bisa diberikan kepada warganya sehingga berimbas pada kesetiaan warganya. Pertanyaan yang terakhir, apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai satu bangsa dapat ditumbuh, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Kepentingan bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki elemen-elemen yang mengikat agar kesatuan bangsa tetap terjaga, dan elemen-elemen yang mengikat tersebut tercermin dalam 4 pilar kebangsaan sebagai dasar bernegara. 4 pilar tersebut antara lain Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara serta ketetapan MPR dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
sebagai bentuk negara, dan pilar keempat yakni Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. 4 pilar kebangsaan tersebut merupakan nilai dan norma bangsa yang harus dipahami masyarakat agar menjadi landasan bagi mereka dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga masyarakat Indonesia bisa menjadi masyarakat majemuk dan bisa menghindari konflik yang diakibatkan dari perbedaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.